Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Riansa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang magang saya di R&D, yaitu tentang polinasi aspal pada bunga kelapa sawit. Kelapa sawit nama latinnya Aelis merupakan tanaman perkebunan utama yang memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama dalam industri minyak nabati. Proses polinasi atau penyepukan menjadi salah satu aspek penting dalam siklus reproduksi tanaman ini. Polinasi aspal atau apolinasi spontan pada bunga kelapa sawit adalah fenomena penyepukan yang terjadi secara alami tanpa bantuan agen eksternal seperti angin atau serangga. Fenomena ini relevan yang untuk dipelajari karena kelapa sawit memiliki struktur bunga kompleks yang terdiri dari bunga jantan dan betina. Pada pohon yang sama, monoecious, polinasi aspal dapat menjadi solusi alami untuk memastikan keberlanjutan produksi, terutama pada kondisi lingkungan dengan minimnya keberadaan serangga. Pemahaman lebih mendalam tentang polinasi aspal dapat mendukung pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yaitu rumus masalahnya: satu, apa yang dimaksud dengan polinasi aspal pada bunga kelapa sawit? Yang kedua, apa perbedaan ciri-ciri bunga betina pada proses polinasi aspal? Yang ketiga, apa dampak positif dan negatif dari polinasi aspal terhadap produksi kelapa sawit? Tujuannya menjelaskan pengertian polinasi aspal pada bunga kelapa sawit. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri bunga betina yang mendukung polinasi aspal. Dan yang ketiga, menganalisis dampak polinasi aspal terhadap produk kelapa sawit dan ekosistem. Pengertian polinasi aspal. Polinasi aspal adalah bunga kelapa sawit adalah proses penyerbukan yang terjadi pada bantuan penyerbukan eksternal seperti serangga, misalnya kumbang, Elaedobius, atau angin. Ini terjadi ketika serbuk sari dari bunga jantan secara spontan jatuh kepala putik bunga betina pada pohon yang sama. Meskipun kelapa sawit umumnya mengandalkan penyerbuk eksternal, polinasi aspal dapat terjadi dalam kondisi tertentu, terutama jika struktur bunga mendukung kontak langsung antara bunga jantan dan betina. Ciri-ciri perbedaan bunga betina polinasi aspal. Morfologi bunga betina: posisi bunga betina lebih dekat dengan bunga jantan, memudahkan transfer serbuk sari. Kepala putih memiliki permukaan yang lengket untuk menangkap serbuk sari yang jatuh secara spontan. Yang kedua, periode mekarnya bunga. Polinasi aspal lebih mungkin terjadi pada bunga betina yang mekar bersama dengan bunga jantan dan satu tandem. Mekarnya bunga jantan dan betina dalam waktu yang tumpang tindih atau sinkronisasi. Yang ketiga, adaptasi lingkungan. Bunga cenderung berukuran lebih
kecil dan struktur sederhana, tidak bergantung pada daya tarik bagi serangga penyerbuk. Dampak polinasi aspal yaitu satu, dampak positif yaitu ketergantungan rendah pada agen eksternal, memastikan penyerbukan tetap terjadi meskipun populasi serangan penyerbuk menurun. Efisiensi produksi, meningkatkan peluang pembuatan tanpa biaya tambahan untuk pengelola agen penyerbuk. Kestabilan produksi yaitu mengurangi fluktuasi hasil panen akibat gangguan pada populasi serangga. Dan yang kedua, dampak negatif yaitu penurunan keanekaragaman genetik. Polinasi aspal cenderung menghasilkan keturunan yang kurang beragam secara genetik, meningkatkan resiko kerentanan terhadap penyakit. Kualitas buah yaitu potensi penurunan kualitas atau kuantitas. Tandan buah segar jika polinasi aspal tidak optimal. Efek ekologis yaitu berkurangnya kebutuhan akan serangga penyerbuk, dampak mengganggu keseimbangan ekosistem lokal. Kesimpulannya itu adalah polinasi aspal pada bunga kelapa sawit adalah proses penyerbukan alami yang terjadi tanpa bantuan faktor eksternal, meskipun kurang umum dibandingkan penyerbukan oleh serangga seperti kumbang, Elidioides, Polinasi aspal memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi reproduksi tanaman, terutama di lingkungan dengan kondisi minim penyerbuk. Namun dampak negatif seperti penurunan keanekaragaman genetik perlu diperhatikan dalam pengelolaan perkebunan. Oleh karena itu, integrasi antara pemanfaatan polinasi aspal dan penyerbukan eksternal dapat menjadi strategi yang berkelanjutan. Terima kasih. Oke, pada polinasi asponnya apa? Kan dia tunggu bantuan. Terus selanjutnya kembali ke mana?
Ada lagi, mana lagi? Ujian. Masuk lagi. Ujian. Iya. Ujian ke Oh di masa. Oh di masa. dan saya itu masuk lagi Berapa lama di masa? Bulan. 3 bulan. 3 bulan. Di masa. Berarti 9 ya. Terus habis itu ini 16 hari ujian coba balik. balik siapa tak bulan ke Padang ya? Oh di Ki ya. Terus itu kelahan itu cuma tentang unreliable. Berapa lama sih? Biasanya diajak sama unreliable. Ini kayaknya job desk-nya memang tergantung diajak. Baru ada kerjaan. Masa kayak gitu? Jadi habis itu sana baru masuk bagian ini. Iya, itu masalah. Terus kenapa ngambil judulnya ini? Apa alasanmu ngambil judulnya ini? Jadi, apa alasannya? Apa alasannya ngambil judul ini? Karena ya menghasilkan gua Pak. Dan Tidak, alasan kok apa ngambil ini? Kenapa ngambil judul ini? Apa kelebihannya? Apakah kamu menguasai ini atau emang karena ini yang simpel, gampang? bisa Pak, ini pengen menguasai aja. Kamu pengen ini aja gitu. Pengen aja ngambil ini. Iya Pak. Menurut kamu gampang kan tidak ini bagian ini? Cuma yang sulit. Hah? Ini sulit nggak mau judul ini? Karena tak tahu lagi mau ngambil judul apa. Ya. Kalau dikasih sarannya dari manajer atau KPU untuk memilihnya, Dan ada kita ngambil ini. nanti orang ini ada yang disarankan judulnya bebas ya. Ngambil yang mana? Coba ada judul dari ini terakhir dan ini tentang menguasai. Ini efek gitu nih, karena magang sebentar kemarin, karena lama puasa. Nah, bener ya Pak? kurang menguasai terus mana foto dokumentasimu? Tak ada ya? Foto ada mana? Boba sudah ada foto. Orang foto mulai kayak gitu misalnya kan? Karena bukti kan ada di PKL kirim kan dokumentasi gambarmu ada nggak fotomu? Lagi nyetir kali tak ada kayak gini Masang plat. laporan sama Rizky atau jarang ngirim laporan ke Rizky? Jalan itu ada. Jarang kayak gini. Apa Pak? Kalian sama ya? Beda tempat. Sama temanmu siapa? Kalau ini jarang ya? Sama juga nih. Sama juga nih jarang mengumpulkan nih dokumentasi. Oh, Pak Rizky yang bilang dengan kirain dokumentasi. Ini ngasih ya. Jarang yang dokumentasi. Saya sering sama Sarul. Itulah, itu dulu kan. Karena sama mau nih Pak. Yang menghenti. Ini bisa. Lagi sendiri jarang koordinasi. Dia bagi beberapa kali lah. Matahari. Ini lama di mana? Lama di mana? Seringnya nggak baik. Jadi kita mau apa? Jadi makan dulu apa saja. Banyak. Banyak apa sebut jangan. Jadi pilih kamu. Terus kalau ini. Gile. Ini ngapain? Ini kan sembel tanah kayak cekan Nah, ngecek-ngeceknya itu pasaman. itu. Berapa lama di sana? Kan itu ya. Jurnal mau ada tuh. Kita gitu Pak. Kalau misalkan kayak nggak ada diajak lapangan nih ya, paling lama tuh kan seminggu lah Gile. Terus habis itu kalau ada di lapangan ngapain? Diam aja gitu ngapain? Ya di Gile terus kalau ada yang ngajak lapangan biasanya. Bu, kadang-kadang anu Ada terus ada kerjaannya. ada. Tak ada ngantungin HP itu. Ada. Masa. Terus yang kamu dapat dari selama ini? Yang sering-sering saya sering tuh belum hantu.
Jadi kalau kita tarik mengambil kursi itu sama kali lebih enak itu. Ini ada hantu kadang-kadang ke Cendana itu anu apa namanya plat gitu Pak. Anu buah tempat itu mana? saya di Mana? RNI Ada di mana? Sini. KBP. KBP. Terus pergi ke rumah itu di mana? mohon Jauh. Mau. Jalan. jalan. Paspor. Ini di Sari kemarin. Iya. Jadi belum tahu apa-apa. Terus buat ini. Dan lagi materi Terus dapat materi ini dari mana? dari yang kemarin sehari itu Tadi ini karena itu nah ini. banyak materi juga sama Itu kombinasi siapa nih? ini punya anak oli lah foto Untuk anak. Untuk buah. Ini judulnya nama judulnya mau ada saran dari teman. Dia kombinasi ini. Baik. Terima kasih. Ini kita sampai Jelasnya ini nih. Kombinasi ini. Masih jadi Ini coba jelaskan ulang. Jangan dibaca. Jangan dibaca lah. Presentasi masa dibaca itu ya. Ya kata bisa dah teruskan. konten dari Menulis ulas sendiri jangan nengok bacaan di situ. konten dari Poenasi itu dia penyerbukan dengan gaya dead bentuknya itu dengan dia punya alat Pak. Itu alatnya kayak pipa terus ada pengompanya juga sama dia kayak nudot gitu Pak sama selang Tangannya. ada pegang kanan Jangan nengok pipa tuh. jadi dia ada campurannya itu apa namanya 10 gram polen sama 40 gram talkum Ada gambarnya. Boleh nongol kampungnya. nah, Turun ada lah. jadi itu nanti dia dicampur dan setelah itu disemprotkan ke bunga betina itu Pak. Setelah itu nanti kan yang tadi kemarin kan ada serangga. Setelah ada serangga itu nanti dia akan apa namanya, yang tadi serangga itu kan dari bunga jantan. Bunga jantan itu nanti kan jadi serangganya ke bunga betina. Menyerahkan bunga betina. Ya, jadi poin dari semprotan itu untuk memberikan aroma untuk apa namanya serangganya itu datang ke sini Pak. Oh, mengikat lah ini. Ya, mengikat. Saya lagi datang sejak itu. Jadi dari Bukan secara alaminya. Sepeda lain jantan yang tidak ada. Dua jantan dan betina. bunga jantan apa tadi? Dia kalau bunga betina itu Pak, dia kayak buah tapi Ada fotonya ini. ada bunga betina ada bunga jantan. Mana nggak mana tuh? Ini di sebelah. Nah, sebelah kalau Itu dua betina. Kalian situ nanti buahnya. Sawitnya. Ayo. Bunga jantannya dia tuh Kita pakai dulu ya. kayak untuk polen Pak. Intinya dia cuma dengan nggak ada peluang, nggak ada hubungannya. Cuma satu aja. Maka ini diambil agak tidak ada. Ya, itu. Itu besar. Tapi kan nanti diambil jadi nanti ke sampai tempat kelambi itu Pak. Nah, setelah itu kan dikurung selama berapa hari kan panen kembangnya tumbuh kembang itu jadi nanti kembang itu jadi bukan ke Baru tumbangan betina. makanya ada koordinasi untuk apa namanya Itu dia buah dia. Kalau tanpa itu bisa nggak dia berbuah? bisa tapi dia belum jangka waktunya lama dan buah itu nggak terlalu bagus. Oh berarti itu yang paling biar bisa buahnya bagus cepat. Kayaknya kan ada lama-lama kan pertama itu putih, nanti kedua akan lama-lama menjadi merah, dan merah itu nanti akan menjadi buah
hitam, pertama putih, hitam itu agak warna oranye merah, itu merah, dan itu masih hitam. Biasa habis penyerbukan kayak gitu dia panen buahnya berapa lama? Tergantung Kan lagi sebelum nih. Nah, nanti buah itu masaknya dia panen kapan? Sebelum lagi sudah terbuka. masalah 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Cepat buah itu berarti 2 minggu lah sudah bisa panen. Kalau masih kayak gitu. Kalau mau langsung nunggu matangnya mungkin sebulan Pak. Kita sih panennya biasanya berapa? Habis dia bu kami kan nunggu sebentar kita bisa panen. Sebulan atau berapa? Seperti ini muncul berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Ini kan enggak ya? Kalau saya, nyubit ke sana Karena dia itu apa namanya pertama dia ada buah yang namanya buah BBR, buah punya septik. Nah itu kan dia pertama kecil, tapi lama besar itu seminggu itu masih tertutup Pak. Tertutup dengan kayak ada serabut gitu. Maksudnya masih tertutup dan atau sehari 2 hari nanti sana lagi nengok buah BBR itu Pak. Dan setelah itu kan misalkan kalau memang udah ketemu bunganya itu udah warna putih, nah itu baru kita akan buat yang namanya nasi aspirasi. Ya. Jadi nasi aspirasi itu kan nanti kan dia akan jadi tadi dari bunga jantan, jadi nanti warna setelah itu lama-lama setiap hari kita menengok perubahan bunganya itu Pak. Ya. Lama-lama kita lihat putih, lama itu jadi agak merah, merah, hilang. Lalu setelah 2 minggu bukan buah spesial panen. Seminggu itu kita nengok ini ya perubahannya. Lihat dulu. Dia masih panennya? Bisa panen. Dia kan nggak dulu. Dia kan mau panen dia nih apa tuh panen lagi? Sore sih. Bagian ini. Enggak tahu. Paling tahu ya? Nih. Kan ini betinanya yang diserbu pakai apa? Polinasi. Kapan buah itu panen? Ini kan buah betina ini. Kan dikasih serbu biar buahnya besar kan? Ini kira-kira kapan buahnya itu siap panen? Setelah penyerbukan. Berapa lama? 2 minggu kah? Sebulan kah? 6 bulan. Udah pasti berbulan-bulan tuh Pak. Dari bulan ya Pak. 6 bulan.
dampaknya biar dua hasilnya dua hasilnya. Biasanya berat buahnya, berat buah ini berapa satu jangan dari berapa sampai berapa? Misal dari satu jangan itu 5 kilo sampai 20 kilo, maksudnya atau berapa? Berapa? 8 kilo sampai ringan ya, paling berat berapa sih buahnya? Jangan bulat pipi, jangkos ini ada istilahnya jangan ulah jangan beratnya 20 lebih. berapa saya Saya ikut itu di Bulai di Sendana kan. berapa sih? Di Bulai berat 10 kilo jangan itu usia sawitnya berapa lama? Dan ya hasil sawitnya 5 sampai 10 tahun tuh hasilnya banyak buahnya. Kalau sudah 10 tahun ke atas itu biasanya buahnya sedikit. Masa-masa produknya sawit biasa 5 sampai 10 tahun. Maju lagi. Saya kok nggak tahu. Kita belum pernah nanya ini. Saya lo di Aklin. Bibitnya masih. Tapi kalau kayak beratnya itu Pak tergantung tahun penanamannya. Misalnya penanamnya ini udah lama, nah itu beratnya akan naik gitu. Ya kan sawit itu kan dia masa produktifnya 5 sampai 10 tahun buahnya banyak. Kalau sudah ke atas apabila buahnya sedikit buahnya ada. Iya dia sedikit palingan berapa jenjang cuman. Ya kalau 5 sampai 10 itu produktif tuh memang banyak buahnya dengan Iya. padat. Cuman kalau udah buah bakalan palingan 1, 2. juga berapa cuma tak Kalau sawit saya berapa tak tahu ya berapa usianya. Usia dari Berapa usianya? Ya, untuk lantai kemarin tingginya semana? Lebih nggak 10 meter? Lebih. yang di atas ya. Main tak boleh. Gimana? Belum biasa. Nyato ya, pernah nyato. Nyato kan tengok kenapa pohon sawitnya terus tinggi, buahnya tak ada. Kan jangan nyato itu apa? Sawitnya jelek kali kalau buahnya. Kadang buahnya tak ada. Mungkin dia kira mau direplanting atau memang kayak gitu kualitas. Mungkin bentar lagi replanting kayaknya Pak. Soalnya kan itu penanaman lama sudah. Namanya kan dulu jelek gitu ya. Iya. Buahnya kayaknya sebagai nyato tuh kan gitu ya. Dia batas usianya kan paling lama kan 30 tahun atau berapa? 25 tahun. Iya, jadi replanting lagi. Jangan jangan buah kalau tak produktif lagi dia replanting. Saya nanya lagi ya. Tambah lagi deh. Mungkin sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.